Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau dunia online kalian, feed sosial media, video yang direkomendasikan, bahkan hasil pencarian Google, itu terasa terlalu nyaman, terlalu pas sama apa yang kalian suka dan percaya? Apa jangan-jangan kita sebenarnya sedang tinggal di dalam sebuah ruang gema digital tanpa kita sadari? Hidup kita yang serba terhubung ini memang praktis, tapi di balik kemudahannya, ada sebuah kekuatan tak terlihat yang secara subtle membentuk dan seringkali membatasi cara kita memandang dunia. Coba deh inget-inget, kapan terakhir kali kalian secara nggak sengaja nemu artikel atau video yang bener-bener bertentangan sama pandangan kalian, dan kalian tonton sampai habis, bukan untuk mendebat, tapi untuk coba mengerti? Susah kan? Nah, di video kali ini, kita akan bongkar tembok-tembok tak kasat mata yang dibangun algoritma di sekitar kita. Dan yang lebih penting, kita akan cari cara untuk keluar dari sana, demi pemahaman dunia yang lebih kaya dan beragam. Ini bukan cuma soal scrolling lebih cerdas. Ini soal merebut kembali kebebasan berpikir kita. Dulu, untuk mendapatkan informasi, kita bergantung pada sumber-sumber yang lebih terpusat. Bayangin era koran, majalah, atau siaran berita di televisi. Tentu, media-media ini juga punya biasnya sendiri. Tapi setidaknya, ada sebuah proses editorial yang menyajikan berbagai macam topik dalam satu paket. Kalian bisa baca berita utama politik, terus di halaman sebelahnya ada berita olahraga, lalu artikel sains, dan mungkin kolom opini yang kalian gak setuju sama sekali. Kita dipaksa untuk terekspos pada keragaman informasi, suka atau tidak suka. Kita punya editor manusia yang berperan sebagai kurator, yang tujuannya, secara ideal, adalah memberikan gambaran dunia yang luas kepada pembacanya. Tapi seiring waktu, revolusi digital mengubah segalanya. Internet datang menjanjikan desentralisasi informasi, di mana setiap orang bisa mencari apa saja, kapan saja. Ini terdengar seperti sebuah utopia pengetahuan kan? Awalnya, iya. Tapi kemudian muncul media sosial dan mesin pencari canggih. Kita mulai menyadari bahwa kurator informasi kita bukan lagi editor manusia, melainkan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan personal. Algoritma ini dirancang bukan untuk mencerahkan kita, tapi untuk membuat kita tetap engaged. Dan cara paling efektif untuk melakukan itu, memberi kita lebih banyak hal yang sudah kita sukai. Kita masuk ke era personalisasi, di mana realitas digital kita disesuaikan khusus untuk kita masing-masing. Semakin kita mendalami cara kerja dunia digital ini, semakin kita menyadari beberapa hal yang cukup mengejutkan. Pertama, ada yang namanya cermin algoritmik. Setiap kali kalian nge-like sebuah postingan, nonton video sampai habis, atau bahkan cuma berhenti sejenak untuk melihat sebuah gambar, kalian sebenarnya sedang ngasih makan algoritma. Kalian secara nggak sadar sedang bilang, "Hei, aku suka ini. Kasih aku lebih banyak yang kayak gini." Algoritma, sebagai pelayan yang baik, akan menuruti permintaan itu. Hasilnya, feed kalian pelan-pelan berubah menjadi cermin yang hanya memantulkan minat dan keyakinan kalian sendiri. Sisi lain dari dunia seolah-olah menghilang, bukan karena tidak ada, tapi karena algoritma memutuskan itu tidak relevan untuk kalian. Kedua, ini menciptakan ilusi pemahaman. Ketika kita terus-menerus disuguhi konten yang mengafirmasi pandangan kita, otak kita mulai salah mengira repetisi sebagai kebenaran. Kita jadi merasa sangat paham soal suatu topik, padahal sebenarnya kita hanya paham satu sisi dari topik tersebut. Ini adalah ladang subur bagi confirmation bias atau bias konfirmasi, di mana kita secara aktif mencari bukti yang mendukung keyakinan kita dan mengabaikan bukti yang menentangnya. Rasa penasaran kita jadi tumpul. Buat apa cari pandangan lain kalau kita sudah merasa paham? Kita jadi nyaman dalam gelembung filter kita merasa pintar. Padahal sebenarnya kita hanya terisolasi. Kita bisa lihat dampaknya di dunia nyata. Bagaimana diskusi publik menjadi sangat terpolarisasi, di mana dua kubu seakan hidup di realitas yang berbeda, saling berteriak tanpa ada yang benar-benar mendengar. Dan yang ketiga, yang paling berbahaya, adalah implikasinya pada pemahaman kita yang otentik. Fenomena yang dikenal sebagai filter bubble ini secara efektif mematikan kesempatan kita untuk bertemu dengan ketidaksengajaan yang mencerahkan. Kita kehilangan momen saat menemukan ide baru yang menantang. Kita jadi lebih sulit untuk berempati dengan orang yang punya pandangan berbeda, karena dalam dunia digital kita, pandangan mereka nyaris tidak ada. Kita jadi lupa bahwa dunia ini penuh dengan nuansa, kompleksitas,
dan sudut pandang yang sama validnya, meskipun berbeda dari punya kita. Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam. Jika realitas digital kita sudah disortir dan disaring sedemikian rupa untuk kenyamanan kita, apakah kita masih bisa benar-benar berpikir kritis? Kalau setiap hari kita hanya mendengar gema dari suara kita sendiri, bagaimana kita bisa tahu kalau kita salah? Ini adalah sebuah dilema modern yang bikin kita nggak nyaman. Di satu sisi, kita mendambakan kebenaran dan pemahaman yang mendalam. Di sisi lain, kita secara biologis dan psikologis terprogram untuk mencari kenyamanan dan validasi. Algoritma mengeksploitasi kebutuhan dasar kita ini. Rasanya seperti kita terperangkap dalam sebuah labirin yang kita bangun sendiri, di mana setiap belokan hanya membawa kita kembali ke titik awal. Kita merasa terhubung, tapi sebenarnya kita semakin terisolasi dalam kepompong keyakinan kita sendiri. Rasa cemas dan bingung muncul. Apakah yang aku yakini ini benar? Karena memang benar, atau karena hanya itu yang aku lihat setiap hari? Tapi tunggu sebentar, mungkin kita salah melihat masalahnya selama ini. Mungkin algoritma bukanlah penjahat utamanya. Mungkin algoritma hanyalah alat, sebuah cermin yang sangat efisien. Dan jika itu cermin, maka ia hanya memantulkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Kecenderungan kita untuk mencari yang familiar. Jadi, alih-alih menyalahkan algoritma, bagaimana jika kita melihat ini sebagai sebuah undangan? Undangan untuk menjadi kurator yang lebih aktif dan sadar atas diet informasi kita sendiri. Mari kita lihat ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah perspektif yang memberdayakan. Pertama, kita bisa mulai meretas algoritma untuk keuntungan kita sendiri. Ini bukan berarti kita harus jadi programmer. Caranya praktis dan bisa dilakukan sekarang juga. Mulailah dengan sengaja mengikuti akun-akun, kreator, atau publikasi yang punya pandangan berbeda dari kalian. Gunakan mesin pencari alternatif seperti DuckDuckGo yang tidak mempersonalisasi hasil pencarian. Saat kalian melihat topik yang asing atau bahkan membuat tidak nyaman, klik, tonton, baca. Anggap ini sebagai latihan untuk otot intelektual kalian. Lakukan browsing berbasis rasa penasaran, di mana tujuan kalian bukanlah mencari jawaban, tapi mencari pertanyaan yang lebih baik. Kedua, kita bisa secara sadar mengembangkan empati intelektual. Ini adalah sebuah skill yang krusial di era sekarang. Empati intelektual berarti berusaha memahami mengapa seseorang bisa memiliki pandangan yang berbeda, bahkan jika kita sangat tidak setuju. Coba praktikkan teknik Stillman argument, di mana kalian mencoba merumuskan argumen lawan sekuat dan sebaik mungkin, bahkan lebih baik dari yang mereka sampaikan. Tujuannya bukan untuk kalah, tapi untuk benar-benar memahami inti dari pemikiran mereka. Ini membutuhkan kerendahan hati, intelektual, kesiapan untuk mengakui bahwa mungkin saja kita salah, dan itu tidak apa-apa. Pertumbuhan sejati, baik secara personal maupun sebagai masyarakat, datang dari kemauan untuk diuji dan dikoreksi. Dan yang ketiga, yang terpenting, adalah keluar dari layar. Dunia digital, seberapapun luasnya, tetaplah sebuah simulasi dari realitas. Terlibatlah dalam interaksi di dunia nyata dengan komunitas yang beragam. Bicaralah dengan orang-orang yang punya latar belakang, pekerjaan, dan kehidupan yang berbeda. Selain itu, perluas cakrawala kalian dengan baca buku dari berbagai genre disiplin ilmu dan penulis dari berbagai belahan dunia. Buku adalah salah satu algoritma paling lambat dan paling dalam yang pernah diciptakan. Mereka menantang kita, memaksa kita untuk berpikir, dan membuka jendela ke dunia lain yang tidak akan pernah kita temukan jika hanya scrolling tanpa henti. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dengan semua informasi ini? Bagaimana kita bisa mulai membongkar ruang gema kita hari ini juga? Pertama, ambil satu langkah konkret yang actionable. Hari ini, follow 3 akun atau subscribe ke satu channel YouTube yang biasanya tidak akan pernah kalian ikuti. Pilih yang pandangannya menantang kalian. Jangan berinteraksi dulu. Cukup amati dan dengarkan selama seminggu. Lihat apa yang terjadi pada feed dan pikiran kalian. Kedua, ubah cara berpikir kalian. Mulai sekarang, setiap kali kalian menemukan informasi yang sangat sesuai dengan keyakinan kalian, jangan langsung diterima. Berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apa argumen terkuat yang menentang ide ini? Latih diri kalian untuk menjadi pengacara setan bagi keyakinan kalian sendiri. Kita memulai video ini dengan pertanyaan, apakah kita hidup dalam ruang gema digital? Jawabannya, kemungkinan besar, iya. Tapi itu bukanlah sebuah takdir yang tidak bisa diubah. Ruang gema itu ada, karena kita membiarkannya ada, dengan menjadi konsumen informasi yang lebih sadar, aktif,
dan penuh rasa penasaran. Kita tidak hanya membebaskan diri kita dari gelembung filter, tapi kita juga berkontribusi pada dunia di mana dialog yang lebih sehat dan pemahaman yang lebih dalam menjadi mungkin. Ini adalah perjalanan untuk menjadi pemikir yang lebih baik, individu yang lebih berempati, dan pada akhirnya manusia yang lebih utuh. Mari kita mulai perjalanan itu bersama-sama.